Jumpa lagi di channel YouTube Pusuka Matematik. Kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang turunan fungsi trigonometri. Inilah soal pertama yang akan kita selesaikan. Jika fungsi fx sama dengan 3 sinus x tambah kosinus 4x, ditanyakan fungsi aksen x atau turunan pertamanya. Jadi, mari kita selesaikan. Fx sama dengan 3 sinus x tambah kosinus 4x. Jadi D fx sama dengan D 3 sinus x ditambah dengan D kosinus 4x. Turunan dari sinus adalah kosinus. Jadi ini sama dengan 3 kosinus x dx ditambah dengan turunan dari kosinus 4x adalah negatif sinus 4x dikalikan dengan D 4x. Jadi ini sama dengan 3 kosinus x dx dikurangi dengan ini, kita turunkan lagi yang 4x menjadi 4 sinus 4x dx. Jadi D f x per dx sama dengan 3 kosinus x dikurangi dengan 4 sinus 4x. dfx per dx ini adalah f aksen x sama dengan 3 kosinus x kurang 4 sinus 4x. Jadi inilah jawabnya. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, turunan pertama dari fx sama dengan sin 3x kuadrat adalah, jadi fx sama dengan sinus 3x kuadrat. Jadi D fx sama dengan D sinus 3x kuadrat. Jadi ini sama dengan 2 sinus 3x pangkatnya dikurangi 1 jadi 1 dikalikan dengan D sinus 3x. Kemudian ini D sinus 3x ini kita turunkan. Jadi 2 sinus 3x kali 3 sinus turunan sinus turunan sinus adalah kosinus 3x dx. Jadi ini sama dengan 2 kali 3 6 sinus 3x
kosinus 3x dx. Jadi dfx per dx sama dengan 6 sinus 3x kosinus 3x. Kita ingat rumus trigonometri, sinus 2 alfa sama dengan 2 sinus alfa kosinus alfa. Jadi berdasarkan sifat trigonometri ini, maka ini menjadi 3 sinus 6, ini sebagai alfa, 6x. Jadi inilah f aksen x. Sekarang soal nomor 3. Turunan dari fx sama dengan sinus kuadrat 2x pangkat 3 kurang 1 adalah, jadi di sini fungsi fx sama dengan sinus kuadrat dari 2x pangkat 3 dikurang 1. Jadi dfx sama dengan d sinus kuadrat 2x pangkat 3 kurang 1. Ini kita turunkan, ini sama dengan ini karena kuadrat 2 sinus pangkatnya dikurangi 1 menjadi 1, 2x pangkat 3 dikurang 1 dikali dengan turunan dari sinus adalah kosinus. Jadi kosinus 2x pangkat 3 kurang 1 d, ini belum dx, masih d2, x pangkat 3 kurang 1. Jadi ini kita turunkan menjadi sama dengan 2 kali 3 6x kuadrat dx. Jadi 6x ini kita taruh di depan, jadi 2 kali 6 ini menjadi 12x kuadrat sinus 2x pangkat 3 kurang 1 kosinus 2x pangkat 3 kurang 1. Jadi ini sama seperti sifat trigonometri, yaitu sinus 2 alfa sama dengan 2 sinus alfa kosinus alfa. Jadi ini kita ubah menjadi sama dengan, ini menjadi dibagi 2 6x kuadrat sinus ini menjadi 2 kali 2x pangkat 3 kurang 1. Jadi inilah jawabnya, ini jawabnya.
Sekarang soal nomor 4. Jika A sama dengan kosinus 3 per X, maka hitunglah dA dx. Jadi ini A sama dengan kosinus 3 per X. Jadi dA sama dengan D kosinus 3 per X. Jadi ini sama dengan turunan dari kosinus adalah negatif sinus. Sinus 3 per X dari D 3 per X. Jadi ini sama dengan negatif sinus 3 per X dikali dengan ini menjadi D kali 3X pangkat negatif 1. Jadi ini sama dengan negatif sinus 3 per X dikali dengan negatif 3 kali X pangkat negatif 1 kurang negatif 1 dan menjadi negatif 2 dx. Jadi dA per dx sama dengan negatif kali negatif positif, jadi positif 3 X pangkat negatif 2 sinus 3 per X sama dengan 3 per X kuadrat sinus 3 per X. Jadi inilah jawabnya. Sekarang soal nomor 5. Jika X sama dengan X kuadrat kali sinus 3X, maka dA dx. Jadi di sini A sama dengan X kuadrat kali sinus 3X. Jadi dA sama dengan X kuadrat kali D sinus 3X ditambah dengan sinus 3X kali D X kuadrat. Ini kita menggunakan rumus S sama dengan U kali V, maka E aksen sama dengan U kali V aksen ditambah U aksen kali V. Jadi ini sama dengan X kuadrat turunan dari sinus kosinus 3X kali D 3X ditambah dengan turunan dari X kuadrat sama dengan 2X kali sinus 3X dx. Jadi ini sama dengan ini 3X kuadrat kosinus 3X dx ditambah dengan
2x sinus 3x dx. Jadi dE dx sama dengan 3x kuadrat kosinus 3x ditambah 2x sinus 3x. Jadi untuk menyesuaikan ke opsi jawaban ini kita buat menjadi 2x sinus 3x ditambah dengan 3x kuadrat kosinus 3x, yaitu opsi B. Jadi cukup sekian dulu pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Salam sehat.